Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di channel YouTube Hakim Elektronik. Dan kali ini kita akan membahas sebuah driver power amplifier ya. Jadi kemarin itu ada pendapat dari teman bahwa tegangan final lebih kecil dari tegangan driver. Jadi tegangan finalnya itu 65 volt DC dan drivernya menggunakan tegangan 195 kemarin itu 95 volt DC. Itu selisih tegangannya sekitar berapa itu ya? Sekitar 30-an ya, sekitar 30-an, 30 volt DC ya, sekitar 30 volt DC. Katanya mantap seperti itu ya. Nah, saya berkomentar di situ, apakah tidak terikat? Nah, susah dijelasinnya katanya kan seperti itu. Jadi seperti ini. Menurut saya pribadi, yang namanya sebuah amplifier itu menggunakan final. Kenapa harus menggunakan final? Karena di situ adalah penguat akhirnya ya, transistor finalnya. Sedangkan penguat akhirnya dikasih lebih kecil dari tegangan kontrolnya. Driver itu kan supir ya, cara-caranya itu supir ya. Oke, daripada bingung, saya itu bingung dan teman-teman juga bingung. Ya sebenarnya sih ada seperti power build up itu ada. Kayak Sansui itu juga voltase finalnya lebih kecil dari drivernya. Cuma di situ tegangannya tidak selisih terlalu jauh, hanya sekitar 10 volt ya. Karena seperti ini, menurut tes atau simulasi atau tes realnya ya. Jadi tegangan volt out itu tidak akan melebihi tegangan volt cc kan seperti itu ya. Dan itu pun jarang untuk sejajar. Istilahnya volt cc-nya 90 volt DC ya kan. Hasil volt outnya tidak mungkin 90 volt DC. Maksimal ya 75, 80 kan seperti itu. Itu maksimal banget. Udah jos. Itu menurut saya, tapi kalau menurut teman-teman ya monggo tambahkan di kolom komentar gimana solusinya. Namun di sini saya ingin coba mensimulasikan pendapat teman ini. Jadi dia berpendapat bahwa tegangan final lebih kecil, yaitu tegangan final 65 volt DC dan tegangan drivernya 95 volt DC. Oke. Jadi gini, kita akan simulasi menggunakan sebuah aplikasi di dalam Android, yaitu namanya Every Circuit ya. Ini aplikasi sangat membantu bagi saya yang istilahnya tidak terlalu terbatas untuk simulasi seperti teman-teman menggunakan multisim atau KitChat atau apa itu ya, atau pakai Eagle juga bisa kan. Saya hanya menggunakan aplikasi di Android yaitu namanya Every Circuit. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya, bagaimana hasil dari gelombang sinyalnya dan hasil volt out-nya seperti apa ya. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke aplikasi yang namanya Every Circuit pada HP Android ya. Mungkin teman-teman ingin mendownloadnya, silakan download di Play Store. Ngopi dulu teman-teman biar seger. Oke, jadi gini. Di sini saya mensimulasikan pada driver OCL umum ya. Di sini saya supply finalnya 60 volt DC, 60 volt dan drivernya saya supply 90 volt ya. Seperti itu, seperti apa yang dipraktekkan oleh teman kita di FB ya. Ini saya hanya dapat info di FB dan sempat saya tanyakan
waktu itu ada juga yang berkomentar gini nih. Oke, saya coba simulasikan sederhana saja ya, sederhana saja. Jadi gini, yang saya ukur adalah volt cc final, kedua volt cc final, dan volt out pada outspeaker. Dan hasil simulasinya seperti ini. Nah, itu ya. Ini hanya simulasi sederhana saja. Jadi ketika final lebih kecil dari driver, itu hasil sinyalnya seperti itu ya. Dan volt outnya maksimal 45 volt, frekuensi 1 kHz dengan input saya kasih 1,2 amplitude ya. Seperti itu. Untuk buktinya kita coba voltase final kita naikkan, samakan dengan driver. Langsung kita naikkan 90. Yang di sini juga kita naikkan 90. Dan hasilnya apa? Seperti itu. Ini dengan sinyal frekuensi sinyal input 1,2. Ini sudah lumayan besar, ini 1,2 volt. Ya. Dan hasil volt outnya maksimal 68 volt. Kita coba stop. Kita mulai lagi. Ya, 68 volt. Dan sinyal gelombangnya pun hasil sinyalnya pun lebih bagus ya, tidak terikat. Itu yang maksud saya terikat di situ. Ya, silahkan lihat gunungannya itu ya, gunungan, karena yang kita lihat itu gunungan. Ini aja masih kurang ini. Karena final drivernya sini 100 yang sebelahnya ya. Sebelahnya 100 ini. Sama 90. Oke, kita turun lagi 10, 90. Oke, seperti itu. Coba kita simulasikan lagi, kita yang di sini finalnya kita turunin lagi menjadi 60 volt lagi ya. 60 volt. Dan hasilnya kan seperti itu. Jadi dia akan terikat di tegangan segitu, tidak akan bisa lebih. Itu yang maksud saya terikat ya. Karena apa? Dorongan dari sebuah drivernya maksimal, tapi finalnya tidak bisa bekerja maksimal. Ya mungkin bisa mantap. Karena apa? Karena final bekerja full seperti itu ya. Bekerja full dalam arti di 60 volt ya, seperti itu. Ya karena ya mantep, dingin juga pastinya. Saya yakin dingin ya. Seperti itu. Ini menurut saya pribadi. Nah, sekarang gini. Mas dapat inspirasi dari kelas H. Oh, beda ya, beda. Kelas H itu seperti ini. Oke, kita gambarkan dengan gambar pakai pensil ya, karena saya tidak bisa, ini aplikasinya tidak mendukung untuk mencoba kelas H. Komponen tidak bisa melebihi segini ya. Ini karena aplikasi sederhana saja, tapi membantu bagi teman-teman seperti itu. Oke, untuk kelas H saya coba gambarkan melalui pensil, tulisan ya. Oke, kita coba gambarkan untuk contoh simulasi kelas H, karena saya tidak punya aplikasi buat mensimulasikan. Pengertiannya seperti ini ya, mudah-mudahan dengan ini teman-teman bisa paham. Jadi ini adalah volt cc final. Volt cc final itu standby-nya kalau kelas H bisa di 65 volt. Bisa juga di bawahnya atau di atasnya, ini seperti ini. Dan ini Vout-nya. Sinyal Vout-nya di sini. Dan tegangan drivernya di sini. Ini tegangan drivernya 100, karena ini 165, berarti di sini 130. Seperti itu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini standby. Ini standby. Dan setelah ada sinyal ya, setelah ada sinyal dari driver ya, maka hasil gelombangnya nanti seperti ini ya. Ini adalah tegangan driver
Ini adalah tegangan driver 130 volt dan ini juga 130 volt. Dan ini Vout. Vout-nya kan hasilnya seperti ini Vout-nya nanti. Nah, ya kan? Ya, gambarnya sederhana saja. Yang penting teman-teman itu paham. Vout-nya seperti ini. Dan apa yang terjadi pada tegangan kolektor final itu seperti ini. Ini tegangan transistor final kan di sini 65 volt kan, 65 volt ya. Jadi hasilnya itu nanti gini. Nah hasilnya itu gini nanti. Seperti ini. Jadi tegangan itu naik mengikuti mengikuti kalau kita kasih musik, mengikuti musik. Kalau kita kasih sinyal generator, ya mengikuti sinyal yang dikasih oleh generator, seperti itu ya. Nah, kalau pengertian kalau terinspirasi dari kelas H diaplikasikan menjadi kelas AB, istilahnya tidak menggunakan stepper, ya sia-sia. Itu kalau menurut saya ya, menurut saya itu sia-sia seperti itu. Karena apa? Nanti di sini ya hasilnya seperti tadi, ini kepotong. Sinyalnya itu kepotong di sini. Nah, ya. Paham ya? Seperti tadi hasilnya sinyalnya kan seperti ini ya. Kepotong. Jadi tidak sampai ke puncaknya, dia sudah mendatar seperti itu. Kalau untuk sinyal seperti ini saya juga kurang, sangat-sangat belum bisa memahami ya. Tapi intinya seperti itu. Saya jujur saja untuk sinyal-sinyal seperti ini saya belum memahami sama sekali. Tapi ini saya ingin memberikan pengertian yang sederhana saja buat teman-teman kita yang belajar bareng-bareng ya, seperti itu ya. Oke, lanjut ke simulasinya. Nah, itu dia tadi kalau kelas saya seperti itu. Jadi memang kelas saya itu finalnya kecil. Nah, 55 volt DC, 65 volt DC, dan untuk drivernya sangat besar, bahkan sampai 140 volt DC. Tetapi seperti yang gambarkan saya tadi, ketika sinyal outputnya maksimal ya, maka tegangan di kolektor final itu ikut naik seperti itu ya, karena ada terinjeksi ya, kata teman-teman itu injeknya seperti itu. Kalau gini nggak bisa ya, kalau menurut saya pribadi seperti ini ya. Mungkin memang mantap ya, karena final itu full, bekerja full, tapi nggak bisa maksimal mungkin. Percuma kita menggunakan volt gede buat drivernya, tapi buat finalnya voltnya kecil. Sedangkan yang harus kerja maksimal itu adalah ya semuanya sebenarnya kerja maksimal. Cuma di sini yang yang harus bekerja, benar-benar bekerja itu ya finalnya, transistor akhirnya, karena itu transistor penguat akhirnya. Seperti itu ya. Itu hanya pengertian saya saja. Kalau untuk teori sebenarnya saya juga belum paham. Di sini saya benar-benar pemula. Hanya saya ingin memberikan mencari inspirasi supaya nanti teman-teman bisa meluruskan, oh gini mas, gini. Nah, di situ ya. Saya hanya memberi sedikit gambaran seperti itu. Oke. Ini dengan beban 8 ohm seperti itu. Nah, coba kita voltase driver kita kecilin. Ada juga dulu yang pakai seperti itu. Kita voltase driver pakai 60. Yang finalnya pakai 90. Dan di sini juga yang ini 60 dan ininya 90. Ya percuma juga sebenarnya. Lihat ya hasilnya. Hasilnya percuma, hanya voltasenya saja yang naik, tapi tidak bisa bekerja maksimal karena dari drivernya juga tidak ada dorongan. Hanya finalnya bekerja mungkin lebih lebih dingin lagi mungkin bisa ya, atau gimana, saya belum praktek kalau seperti ini.
Ini dipakai zaman dahulu juga dipakai kayak gini. Jadi final lebih besar, drivernya lebih kecil. Untuk hasil simulasinya seperti ini saja. Tapi kalau untuk prakteknya ya monggo seperti itu ya. Ya ini pun sederhana, tidak seakurat seperti aplikasi yang lain kayak yaitu multisim atau apa yang Egel atau apa ya. Ini hanya sederhana, tapi sudah membantu bagi saya. Kalau misal kita samakan lagi, kita voltasenya di sini bikin 100, yang sini 100. Yang di sini 100 dan yang di sini juga 100. Oh, maaf, 100. Dan di sini juga 100. Maka hasilnya akan mungkin lebih maksimal ya. Seperti itu. Bentar. Itu masih ada sinyal yang hasilnya lebih maksimal ya kan, hasil gelombangnya pun bagus, sinyalnya pun bagus karena dia bekerja, drivernya bekerja maksimal, finalnya juga bekerja maksimal, dan hasil volt 73 volt, frekuensi 1 kHz dengan input 1,2 amplitude. Oke? Hanya sampai di sini saja yang ingin saya jelaskan. Untuk kekurangannya silakan teman-teman komen di bawah ya. Siapa tahu nanti dapat masukan untuk saya dan juga teman-teman. Oke, lanjut. Ini hasil frekuensi dari OCL ya, sangat lumayan bagus sih, benar-benar rata hasilnya, benar-benar flat ya OCL itu, mulai dari 100 Hz sampai 10 kHz itu masih jos ini, 0 dB. 0 dB 0 derajat jos ini. Oke, itu dia hasil dari simulasi sederhana ya, hanya menggunakan sebuah aplikasi di Android. Jadi seperti itu hasilnya. Kalau hasil dari simulasi tadi kurang akurat lah atau gimana menurut teman-teman, monggo silahkan tambahkan sendiri. Ini hanya pendapat saya pribadi sebagai pemula seperti itu. Ini adalah sebuah driver Montarbo yang stereo dan juga bisa di switch BTL, dan akan rencananya nanti mau dipublikasikan produksi ya. Mudah-mudahan ini sukses. Ini baru hanya nyoba sebelah. Mudah-mudahan sukses nantinya. Oke. Cukup sampai di sini saja video ini, dan salam dari saya Hakim Elektronik. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kekurangan, monggo tambahkan di kolom komentar, biar nanti teman-teman yang membaca komentar dan menonton video ini bisa berpikir, oh iya seperti ini, oh iya seperti ini. Oke, video ini akan berlanjut di lain hari. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.